Ya Bapak Ibu demikian. masih semangat kan? Izinkan saya, Johanna Deborah Imelda dari Departemen Ilmu Kesehatan Sosial akan memandu acara bincang-bincang ya. Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto. Sebelumnya saya bacain dulu ya CV dari Prof. Aji ya. Prof. Aji ini adalah guru besar dari Departemen Antropologi di UI yang mengajar di program sarjana dan pasca sarjana. Selain di UI juga ada di Universitas Atmajaya dan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Sejak 2021 menjabat sebagai Dekan FISIP UI. Tepuk tangan dong buat Mas Aji dong. Minat penelitiannya selain studi pembangunan juga studi lingkungan, kehutanan, pertanian, kesehatan keluarga, seni budaya, dan sampai studi etnografi. Prof. Aji juga terlibat dalam pengembangan standar pengelolaan hutan berkelanjutan bersama Lembaga Ecolabel Indonesia dan Center for International Forestry Research (CIFOR), serta berpartisipasi dalam penilaian studi REDD. Prof. Aji ini sudah menerima berbagai penghargaan dan beasiswa, antara lain fellowship di National Taitung University, Monash University, Ateneo de Manila University, dan National University of Singapore. Bersama Prof. Aji, selama kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol santai tentang kepemimpinan yang membumikan Pancasila di era digital. Keren ya, di era digital cocok banget untuk teman-teman kita, siswa SMA dan SMP, mahasiswa juga guru-guru. Sehingga sebetulnya kita akan ngobrol santai tentang bagaimana jadi pemimpin yang nggak cuma jago bicara, tapi juga berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang tercermin dalam Pancasila kita. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Prof. Aji. Saya panggilnya biasanya Mas Dekan, tapi segmen pertama nih kita akan membicarakan tentang apa itu kepemimpinan yang membumikan Pancasila, ya, agak berat nih ya. Kita mulai dari yang paling dasar ya, Mas ya. Sebenarnya apa sih yang artinya kepemimpinan yang membumikan Pancasila di masa sekarang? Ya, apakah cukup hanya bermoral baik gitu ya, atau seperti apa kepemimpinan yang membumikan Pancasila? Silakan Mas. Iya, memang kalau saya begitu jadi berat ya topiknya, padahal kita habis makan, berat badan kita tambah, pikiran kita tambah lagi. Tapi begini, pemimpin yang berkarakter pemimpin yang diharapkan berkarakter Pancasila, ya kan? Yang ketiga, pemimpin berkarakter Pancasila tetapi juga membumi. Karena tadi di sesi awal di pagi kita berbincang-bincang atau mendengarkan kawan-kawan dari BPIP, salah satu tantangan adalah selama beberapa tahun yang lalu Pancasila itu muncul sebagai satu rumusan formal yang seperti jargon. Jadi ada ekonomi Pancasila, politik Pancasila, pelajar Pancasila juga pernah ada gitu ya. Ini pemimpin Pancasila. Nah, stop menggunakan jargon itu. Yang penting adalah bagaimana karakter itu dibangun. Nah, kalau kita mau melihat pemimpin berkarakter Pancasila ya, sila pertama ya, bermoral dan berintegritas, yang jelas itu. Integritas moral dan spiritualnya itu harus tinggi. Tapi yang kedua, kemanusiaan itu basisnya adalah dia peka terhadap kondisi. Ini agak hati-hati ya, karena pemimpin biasanya ada yang dipimpin ya. Tapi di dalam konteks yang makin egaliter ini, pemimpin apalagi di masa digital ini lebih merupakan opinion leader. Nah, itu yang justru menjadi persoalan kalau kita mau bicara soal organisasi yang konkret. Kalau di internet kan opinion leader, tapi kalau organisasi konkret macam negara atau bahkan kampus atau RT RW itu kepemimpinan mesti konkret. Tapi paling tidak dia harus peka terhadap yang dipimpin itu, kepekaan sosial. Yang ketiga, kalau kita bicara soal persatuan Indonesia, seorang pemimpin itu harus tidak hanya memimpin kelompoknya, kerennya anti sektarian. Jadi harus all encompassing ya. Jadi semuanya harus diliput oleh pemimpin tadi. Ini yang susah loh. Karena biasanya kalau kita perhatikan ketika kita menjadi pemimpin itu ada faksi-faksi yang mendukung dia.
Jadi kalau kita bicara sekarang ini kan hati-hati. Masa kita loyal pada yang mendukung, pada yang tidak mendukung seperti apa? Persoalannya. Tapi kita melihat bahwa pemimpin yang berjiwa Pancasila, sila ketiga istilah anti sektarian. Yang keempat, dia tidak otoriter. Ya, tidak otoriter. Ini juga persoalan. Di satu sisi kita ingin melihat pemimpin yang punya jiwa longgar untuk partisipatori yang luas, tapi kata partisipasi itu seringkali membuat susah diatur karena demikian banyaknya aspirasi yang harus ditangkap. Ya. Kita sebagai orang-orang yang memimpin itu cenderung untuk membuat satu penyederhanaan. Nah, begitu ada penyederhanaan itu keragaman jadi tidak lagi terlihat. Ya. Nah yang terakhir dalam konteks keadilan sosial ya pemimpin mesti berpihak pada kelompok-kelompok yang rentan. Nah ini sekali lagi masa-masa akhir ini menjadi jargon saja. Kami pemimpin rakyat, kami pemimpinnya wong cilik yang selama ini rentan. Wong cilik. Jadi pemimpin, begitu jadi penguasa, wong cilik ini menjadi berkuasa. Lupa kodratnya kalau dia harusnya justru berpihak pada wong cilik. Ini bukan jargon satu kelompok ya, tapi kepada kelompok yang rentan. Kurang lebih itu Mbak Debbie. Nah di masa internet ini yang menjadi challenge tantangan. Kita bisa diskusikan. Keren banget ya jawabannya ya. Tapi sebetulnya nih ya, kalau tadi dari 1, 2, 3 banyak banget tuh, ada yang integrasi, ada tidak otoriter, integritas ya, anti sektariat ya. Dari kelima sila itu sebetulnya ada nggak sih Mas yang sering banget diabaikan dalam praktek kepemimpinan? Sering banget diabaikan. Tadi saya ingat Pak Romo sampaikan ini. Sering banget diabaikan itu justru sila kelima, keadilan sosial. Dirasa keadilan itu seringkali diabaikan dengan berbagai perilaku pemimpin yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial ya. Jadi perilaku perilaku korupsi, perilaku menentukan satu kelompok, prioritaskan satu kelompok itu jelas mengingkari prinsip keadilan sosial. Tapi buat saya yang menjadi sangat penting buat pemimpin, dia harus menjunjung tinggi. Ini bukan masalah mana yang penting di antara sila-sila itu ya. Tapi di dalam konteks kali ini yang harus dijunjung tinggi itu justru sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi isu humanity tadi. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menunjukkan jiwa kemanusiaan pada siapapun ya. Jadi ini kalau kita berharap seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin satu kelompok kan tadi anti sektarian tidak sektarian tapi semuanya. Nah ini kalau toh bahasa kerennya kalau toh tidak satu perahu, tidak satu ideologi dari itu, tapi mereka harusnya merasa satu dalam kemanusiaan. Bagian itu tuh yang harus dilihat sebagai pemimpin. Kalau boleh kasih contoh nih Mas ya, kira-kira kok contoh yang konkret dan nyata, mungkin apakah ada pemimpin lokal ya yang berhasil ya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam gaya kepemimpinannya? Ada kita punya gambaran ya? Banyak lah. Cuma apakah kemudian tahan ini tokoh ini untuk sustain gitu kan? Persoalannya kan itu kan, ketika muncul awal-awal kan bagus sekali ya. Tapi setelah makin lama makin sini ya kita mungkin kayaknya nggak tahan. Ada banyak contoh yang sekarang lagi dipuja-puja sebagai contoh pemimpin yang membumi, misalnya Gubernur Jawa Barat, ya, Pak KDR. Kenapa? Karena dia bisa membahasakan apa yang terjadi di level grassroots, di level paling bawah, gitu ya. Dan kemudian dia seperti mampu untuk menyuarakan apa yang di bawah. Ya, ini orang-orang mulai ini lagi kan, mulai terpesona dengan gaya beliau. Belakangan saya dengar teman-teman di birokrasi kenceng sekali teriak, Pak KDM jangan jalan-jalan ke sana kemari. Ini kantor gubernuran kosong nih, gubernurnya nggak ada. Nah, itu pemimpin dalam konteks manajerial yang konkret harus dituntut hadir di mana-mana. Karenanya lebih dari sekedar menunjukkan contoh-contoh sukses, kita juga harus mempelajari sekaligus berharap pemimpin dengan inisiatif-inisiatif yang bagus tadi itu juga bisa bertahan melawan. Karena saya sepakat kalau jadi pemimpin jangan lama-lama ya, ikuti waktunya saja. Tapi bagaimana sih Pancasila ini dalam globalisasi dan budaya populer ya Mas ya? Sekarang kan kita geser sedikit nih ke globalisasi dan budaya populer. Banyak anak muda yang lebih akrab dengan budaya, misalnya budaya K-pop ya,
budaya TikTok ya. Wah keren banget, sering banget nih kita pagi-pagi udah melihatnya TikTok ya, melihatnya Instagram gitu ya. Dan tren global daripada kita ngertiin Pancasila kita sendiri ya. Apa ini jadi ancaman atau jadi peluang ya Mas? Iya, saya tidak menganggap itu sebagai ancaman dalam arti suatu yang kita khawatir, kita prihatin satu hal ya. Tapi kita justru melihat peluangnya ada di situ ya, bahwa internet, kemajuan teknologi tolong jangan dianggap sebagai suatu yang negatif. Justru itu menjadi suatu hal yang mestinya bagus ya. Jadi saya dapat kesempatan untuk mereview apa yang disampaikan oleh Prof. Amin dan Romo Moko ya. Dan saya sampaikan generasi kita saat ini yang sangat attached dengan internet itu adalah generasi-generasi yang lebih maju ketimbang kita, di dalam arti mereka mampu mengakses informasi jauh lebih cepat, lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Taruhlah orang tuanya macam kita, Mbak Dewi. Saya di akhir tadi menyampaikan ada semacam kecemburuan intergenerasional. Ya, kami, saya dan Mbak Dewi kita nih kadang-kadang merasa anak-anak ini enak banget ya, pagi-pagi sudah dapat tontonan bagus, sementara kita dulu harus nyetel TV dulu dan orang tua memantau, jangan nonton ini, nonton yang itu dan sebagainya. Sekarang mereka buka macam-macam. Ya, karena itu selera mereka bisa terpenuhi dengan tontonan yang ada di internet. Yang sekarang gadget ini kan sekali lagi saya sampaikan ya, bukan ada di ruang keluarga tapi ada di ruang privat, di ruang kita sendiri. Jadi siapa yang mengontrol kita sendiri? Nah itu hati-hati, parenting itu menjadi penting, orang tua itu menjadi penting. Nah kalau kemudian mereka senang dengan K-pop, ya siapa sih ini, bahkan guru Pak Guru di sini juga semua idolanya K-pop gitu ya. Sebelumnya yang generasi sama saya suka Taiwan itu apa dulu namanya? Meteor Garden, FC gitu loh. FC. Dan sekarang ini sama dengan Mbak Audra, generasi yang lama itu mencoba mengorek-orek di internet seri-seri FC masih ada nggak ya? Tapi rasanya sudah beda karena zamannya sudah berbeda. Nah, yang saya mau highlight sekali lagi adalah pada saat yang sama, pada saat anak-anak muda sekarang tergila-gila dengan K-pop. Tadi Mbak Doni tambahkan bukan cuma dramanya tapi makanan-makanannya ya, kimchi dan sebagainya. Pada saat yang sama, kimbap, pada saat yang sama mereka juga menyanyikan lagu-lagu daerah. Kalau Didi Kempot udah kelewat kencang ya, tapi dan populer. Tapi anak-anak muda dari NTT, dari Maluku, dari Ambon, dari sini, tiba-tiba lagu-lagunya dinyanyikan oleh anak-anak yang pada saat yang sama itu nonton K-pop. Ya, jadi saya tidak khawatir keindonesiaan kita digantikan oleh kekoreaan. Saya lebih menempatkan keindonesiaan kita sekarang ini ada situasi namanya berkontestasi dengan budaya lain yang datang masuk ke kita melalui fasilitasi internet. Jadi internet itu semacam etalase, kalau bahasa mudahnya ya, di mana kita, anak-anak muda itu bisa memilih mau ngambil yang mana. Ya. Mau ngambil satu boleh, dua boleh, diambil bersamaan seperti yang terjadi sekarang. Niscaya terjadi juga karena internet itu membuat anak-anak muda kita punya apa namanya, Pak? Kayak multiple apa namanya? Wawasan yang multiple gitu. Kalau kita disuruh ngerjain sesuatu ya konsentrasi kan. Oh, paling sering itu kalau anak saya udah mulai bawa mobil. Jangan sambil lihat HP. Kalau nggak lihat HP kesasar, ini map kok. Sementara saya, istri saya kalau bawa mobil harus konsentrasi penuh ke jalan. Nggak bisa, kalau nggak diikutin tahu-tahu sudah kelewat. Ya, nah, mereka sambil WhatsApp sambil ini bisa. Apa istilahnya? Ada istilahnya kok itu. Apa namanya? Multitasking. Ya, jadi sekaligus di kepala mereka menyukai K-pop pada saat yang sama musik koplo. Ya, itu dua hal ini. Mbak Reni tadi contohnya menarik. Makanannya apa tadi Pak? Makananmu? Ramen, cilok juga dimakan pada saat yang sama. Dua-duanya bisa diapresiasi. Kekhawatiran ya, tapi ini adalah kita menempatkan internet itu memfasilitasi orang untuk memilih ya. Dan situasinya adalah segala sesuatu itu sekarang dikontestasikan, contested. Jadi bukan cuma yang tradisi yang contested, yang Korea itu juga contested. Suatu saat saya nggak akan heran kalau tiba-tiba lupa.